Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Dila, mahasiswi dari program studi ilmu komunikasi. Jadi di video kali ini aku nggak sendiri lagi nih guys, aku bareng sama dua teman aku. Coba perkenalkan dulu namanya siapa aja. Halo, nama gue Idris. Gue mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi. Satu lagi, Yo, nama gua Sultan Febriansyah, gua dari Fakultas Ilmu Komunikasi. oke. Gimana nih kabar kalian selama masa pandemi ini? Baik-baik aja, masih kuliah online juga, walaupun udah rada suntuk 5 bulan di rumah, tapi ya harus terus berjalan. Kalau Sultan gimana nih kabarnya? Ya, kabar gua alhamdulillah baik ya. Menurut kalian itu enakan menurut kalian tuh enakan kuliah online atau enggak sih gitu? Menurut gue, Alasannya apa? Kuliah online kalau kayak gimana? Gak kalau enaknya gitu. menurut gue lebih enak kuliah langsung karena kita bisa berinteraksi langsung sama teman, kita bisa nanya langsung sama dosen yang hal kita nggak ngerti. Terus kalau kuliah online lebih ke boring dan susah memahami materinya gitu. Kurang interaksinya kurang aja. Oke, kalau menurut Sultan gimana nih Tan? Kalau menurut gua sih sama ya kayak Idris ya. Tapi kalau kuliah online itu lebih boros kuota kalau di rumah ya, kuliah di rumah, kuliah daring. Oke. Berarti kalian tuh alasannya beda-beda ya. Kalau Idris kuliah online itu karena jadi kurang paham gitu ya. Jadi Ya, penyampaiannya kurang enak lah ya. Kalau kuliah langsung kan interaksinya juga lebih gampang gitu. betul. Kalau Sultan perkara kuota berarti ya. Iya. Ya, Oke. Se- Sebelumnya kita ini mau ngebahas tentang pernikahan dini. Kalian tahu nggak sih apa itu pernikahan dini? belum. Di sini aku mau ngejelasin secara singkatnya aja pernikahan dini itu apa. Pengertian pernikahan dini menurut undang-undang, pernikahan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Bab 11 Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dengan demikian, jika masih di bawah umur tersebut, maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dini. Kalau definisi pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan berumah tangga. Kayak gitu aja sih secara singkatnya. Iya. Di sini aku juga mau ngasih cuplikan berita nih tentang pernikahan dini. Kita lihat dulu aja yuk cuplikan beritanya. Ini dia. Masih bau kencur udah kawin. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 26 November di Lampas, Sulawesi Barat. Pasangan remaja berusia 16 tahun ini menikah dengan alasan karena saling menyukai dan sudah lama berpacaran. Arlik dan Andini sudah lama berpacaran dan kerap kepergok pulang subuh. Orang tua mereka akhirnya setuju untuk menikahkan anaknya. Ya, meskipun usia mereka masih terbilang sangat muda. Ternyata Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi yang menempati urutan pertama kasus pernikahan dini di Indonesia. Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulbar, Andi Rita Mariani, masalah ini menjadi masalah krusial di Sulbar. Pasangan muda ini pun menikah meski sebenarnya menurut Undang-Undang Perkawinan batas usia untuk kawin harusnya bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Padahal pembatasan ini sebenarnya dibuat untuk mencegah perkawinan di bawah umur dan menunjang keberhasilan program nasional keluarga berencana. Tapi sepertinya tidak ampuh ya, buktinya masih banyak pernikahan dini. Mungkin kini mereka harus mulai berpikir tentang masa depan, penghasilan, pekerjaan ditambah lagi bayi. Wah, dengan usia semuda itu, apa tidak stres ya? Oke, dari cuplikan berita itu kalian setuju nggak sih sama pernyataan yang ada di berita itu?
Kalau dikasih kesempatan untuk menikah muda, kalian mau nggak? Kasih tahu alasannya kenapa? Sultan? Ya, kalau menurut gue sih setuju-setuju aja ya. Tapi kalau dikasih kesempatan, boleh lah. Asalkan udah mapan, udah bisa mengurus semua, memenuhi kebutuhan. Itu kalau menurut gue dan alasannya ya. Gitu. Kalau menurut Idris gimana, Idris? Kalau menurut gue ngeliat pernikahan dini sekarang gue kurang setuju ya, apalagi untuk gue sendiri, gue yang nikah dini gitu. Karena emosi kita masih belum stabil, kita di usia segitu kita akan menerima tekanan dari sekeliling kita karena kita menikah dini. Entah itu lo menikah karena accident atau emang lo pernikahan dini, pasti ada aja omongan yang gak enak dari orang sekeliling lo. Dan ya kita bisa merasakan depresi, kita belum siap fisik kita. Ini buat informasi aja, ketika seorang anak pada usia remaja masih dalam proses berkembang, ketika dia berhubungan seksual itu akan rentan berbagai dalam penyakit gitu. Jadi gue nggak setuju. Ketika lu nikah kan lu harus berhubungan, dan kalau lu pernikahan dini menurut gue nggak worth it sih, dan menurut gue nggak banget. Oke, jadi jawaban kalian sangat berbanding terbalik ya gitu. Yeah. Emang kalau boleh tahu target nikah kalian umur berapa? Gue sih, kalau gue ya rentang 25 ke bawah lah. 25 Kenapa tuh mentoknya. alasannya? Karena biar terhindar dari ini kan omong-omongan tetangga gitu, misalkan sering bawa pasangan ke rumah, dan biar terhindar juga dari zina. Oh, begitu ya. Kalau menurut Idris, mau nikah di umur berapa? Kalau gue pengen nikah di umur 26 atau 27 ke atas mungkin, karena kalau kita lulus kuliah, sekarang gue 18 tahun, kita lulus kuliah umur 22, ya di umur 22 gue pengen kerja dulu, gue pengen ngabisin duit gue pengen beli apa hal yang nggak bisa gue beli sekarang, karena nanti gue mungkin bisa beli. Gue mau selfish dulu, gue mau serakah dulu sama diri gue sendiri. Dan ketika gue udah di umur 24, 25 atau ke atas, gue mulai nabung, gue mulai mikir masa depan, dan ya mungkin bisa nikah di situ gitu. Karena emosi kita di umur segitu juga udah stabil, kita udah bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan nggak ada salahnya nikah di umur segitu. Oh, jadi begitu ya. Iya. Kalau menurut kalian, apa yang diperlukan seseorang untuk bisa siap melangkah ke pelaminan? Apakah mentalnya harus siap atau apa gitu? Ya kalau gue sih ya mental harus kuat ya. Terus dana, kayak dana keuangan gitu, pekerjaan harus juga udah ada. Intinya sih mental ya. Mental harus kuat gitu. Apa cuma mental aja yang dipersiapkan? Kalau gue nambahin, bukan mental doang, tapi kayak kesiapan lo buat bertanggung jawab atas istri dan anak lo nanti. Lo harus bisa memimpin mereka ke arah yang lebih baik dan lebih benar gitu. Lo nggak boleh egois, lo nggak boleh mentingin diri lo sendiri. Dan ya mapan dan ekonomi itu penting, karena banyak perceraian, banyak orang-orang di luar sana cerai karena mereka nggak bercukupan gitu sih. Jadi gitu. Ada lagi yang mau ditambahin? Ya udah segitu aja kalau dari gue sih. Oh, udah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Emang dengan cara bagaimana kalian mau mendidik anak kalian nanti? Ya kalau menurut gue sih nggak bakal neko-neko ya. Jadi terserah lu, gimana lu aja. Yang penting lu tahu aturan dan nggak apa sih, nggak nyalahin aturan agama maupun cara hukum ya. Itu aja sih. Kalau dari Apa gue, Sultan nggak punya peraturan gitu? Kalau dari gua sih ada, cuman nggak terlalu membuat kekang lah ke ini anaknya sendiri. Oh gitu. Jadi kayak ya udahlah jalanin aja gitu ya. Nggak ada aturan-aturan khusus yang benar-benar mengekang anaknya sendiri gitu ya.
Ya, asalkan dia kagak gimana ya, kagak seks bebas atau narkoba gitu. Jadi selama masih bisa diterima sama akal sehat, oke aja gitu lah ya. Iya, benar kayak gitu sekali. Oke, kalau menurut Idris gimana, Idris? Kalau menurut gue bakal support anak gue mau jadi apapun. Nah, ini sebenarnya sedikit aneh ya, karena gue belum punya anak dan belum nikah. Ngomong gini sebenarnya aneh, tapi ini ngayal-ngayal aja dulu. Gue pengen jadi seorang bapak yang asik, yang bisa main PS bareng sama anak gue, main ML bareng sama anak gue. Gue bakal jadi bapak yang fun, dan di satu sisi menurut gue mau punya istri yang galak dan bisa ngatur anak gue gitu. Jadi ada dua sisi gitu. Gue funnya, dia galak Jadi aja. terbanding terbalik gitu Ya, ya. itu balance lah gitu. Lu bisa ngatur anak lu dengan baik dengan cara kayak gitu. Istrinya galak juga nggak nih ke bapaknya? Ya, ya jangan dong. Oh, Gitu ya, jangan ya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih. ya. Pesan kalian untuk orang yang ingin menikah muda apa? Dari gua dulu ya. Kalau pesan gua Apa ya, Sultan? oh ya udah dari lu. Gua nih. Gua dulu. Ya udah. Pesan gua sih siapin mental lu dan siapin semua yang lu butuhin buat masa depan istri lu sama anak lu. Itu aja sih menurut gua. Gitu. Kalau menurut Idris gimana? Yang penting sih menurut gua kayak lu harus berkomitmen gitu. Lu harus yakin dengan pasangan lu harus bisa meredam semua ego lu nanti ketika nikah. Lu harus bisa bertanggung jawab, lu harus memikirkan, lu harus ada planning kecil gitu di keluarga lu nanti. Lu setahun pertama mau apa, mau ini, misalnya kayak mau nyicil rumah, lu mau beli mobil, mau beli apa gitu. Itu harus ketahuan gitu dan jelas. Dan ya ekonomi juga penting ya, biar lo nggak cerai gitu di tengah jalan gitu sih. Oke, kalau menurut aku sendiri sih pesan untuk orang yang ingin menikah muda, kalian benar-benar harus mikirin apa kalian udah siap secara mental, secara finansial gitu. Jangan sampai nanti kalau untuk udah nikah gitu, nanti malah kayak berhenti di tengah jalan gitu gara-gara finansial yang kurang memadai atau kesiapan mental yang benar-benar kayak kita masih anak-anak gitu. Kalau berantem sedikit langsung udahan gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Iya. Ya. Oke, ada yang mau ditambahin lagi? Enggak, udah cukup. Kalau dari gua sih cukup ya, segitu aja. Oke, berarti cukup di sini aja ya video kita kali ini. Ya. Ya. Oke. Udah.